Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi hari ini, hari Sabtu tanggal 6 Rabiul Akhir tahun 1442 Hijriah atau 21 November tahun 2020, kita melanjutkan kajian kitab Tafsir As-Sa'di karya Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah. Melanjutkan pertemuan yang sebelumnya, kita masih dalam pembahasan tafsir surat An-Nisa, dan lanjutannya di halaman 122. Di halaman 122 tafsir surat An-Nisa ayat 77, kemudian ada sambungannya sedikit di ayat 78. Kita perhatikan di halaman 122, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alam tara ilal ladina qila lahum quffu aydiyakum wa aqimus salah wa atuz zakah falamma kutiba alaihimul qital idza fariqum minhum yakhshawna an-nas ka khasyatillah aw ashadda khasyah wa qalu rabbana lima katabta alaina al-qital laula akhartana ila ajalin qarib qul mata'ud dunya qalil wal akhiratu khairul liman ittaqa wala tuzlamuna fatila aynama takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Kata Allah Subhanahu wa taala, alam tara, tidakkah engkau memperhatikan, ilal ladzina qila lahum, kepada orang-orang yang dikatakan kepada mereka, alam tara ilal ladzina qila lahum, tidakkah engkau memperhatikan orang-orang yang dikatakan kepada mereka, kuffu aydiyakum, tahan tangan kalian, jangan perang dulu, tahan. Wa aqimus shalah, dirikan salat dulu. Wa atuz zakah, tunaikan zakat dulu, sedekah dulu yang banyak. Jangan mikirin perang, karena di awal-awal Islam ada orang-orang yang istilahnya kegatelan. Dia kagak pengen tahan lama-lama, kapan nih perang, kapan. Jadi pengennya dia segera, sementara di awal-awal Islam belum mungkin perang, tapi mereka orang udah kepengen ayo begitu. Jangan pakai lama. Maka di sini Allah mengatakan, alam tara ilal ladzina qila lahum kuffu aydiyakum wa aqimus shalah wa atuz zakah. Tidakkah engkau memperhatikan orang-orang yang dikatakan kepada mereka, tahan tangan kalian, jangan buru-buru pengen perang. Udah sholat dulu aja yang benar, sedekah aja yang banyak. Falamma kutiba alaihimul qital, ketika diwajibkan kepada mereka perang, idza fariqum minhum, ternyata
ada sebagian dari mereka, ini orang-orang munafik, yakhshawnan nas, takut orang, ka khasyatillah, kayak takut sama Allah, au asyadda khasyah, bahkan lebih parah lagi. Jadi ketika diwajibkan perang, mereka malah takut sama orang, takut mati, takutnya udah kayak takut kepada Allah, atau bahkan lebih parah dari itu. Giliran kemarin ngomongnya paling gede, perang. Udah diwajibkan jihad, mereka ternyata orang yang paling takut, hilang muka-mukanya, suaranya hilang, kagak hadir. Kemarin ngomongnya paling kenceng, giliran udah diwajibkan jihad, kagak nongol. Wa qalu, kemudian mereka berkata, Rabbana, ya Rabb kami, lima katabta alainal qital, kenapa engkau wajibkan perang kepada kami? Laula akhartana ila ajalin qarib, coba diakhirkan, dimundurin dikit lagi, jangan sekarang wajib perangnya. Sementara kemarin mereka paling gede, kapan perang. Udah diwajibkan perang kagak nongol. Mereka malah komentarnya, kenapa diwajibin perang sekarang, entar-entaran deh, besok-besok mundur lagi sedikit. Qul mata'ud dunya qalil, maka katakan kepada mereka, harta dunia itu sedikit. Kalau diajak perang tuh ayo begitu, diajak jihad itu ayo, harta dunia itu sedikit. Wal akhiratu khairun, akhirat itu lebih baik. Limanittaqa, bagi orang yang bertakwa. Wala tuzlamuna fatila, dan kalian tidak dizolimi sedikit pun. Aina matakunu, di mana saja kalian berada, yudrikkumul maut, mesti bakal mati. Kapan aja, di mana aja mesti bakal mati, kalau emang udah waktunya mati. Walau kuntum fi burujim musyayyadah, walaupun kalian berada di benteng yang kokoh, semua mau udah lengkap di situ, jangan dikira kagak mati. Kalau udah waktunya mati ya mati aja. Ini ayat yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini insyaallah. Jadi sekilas maknanya, kalau kita lihat nih ayat adalah, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menerangkan, Allah mengatakan kepada orang-orang yang awal-awal Islam, mereka mungkin kegatelan pada pengen segera perang. Akan tapi sama Allah dibilang tahan dulu, kalian sholat aja dulu yang benar, sedekah aja dulu yang benar. Akan tapi ketika diwajibkan perang kepada mereka, ternyata ketika diwajibkan perang kepada mereka, justru mereka yang kemarin teriaknya paling gede, jadi orang yang kagak nongol, paling takut sama manusia. Di sini Allah membahasakan takutnya udah kayak takut sama Allah, atau bahkan lebih parah. Tapi kesimpulannya takut mati mereka. Kemudian mereka mengatakan bahwasanya, ya Allah, kenapa kok diwajibin perang, entar-entaran aja, jangan sekarang. Maka Allah berkata, bilang sama mereka bahwa dunia ini sedikit, akhirat itu lebih baik bagi orang yang bertakwa. Dan kalian tuh tidak dizolimi, jangan dikira dengan diwajibkan perang kemudian mereka kayak jatah hidupnya terkurangi, dizolimi. Tidak, jangan pikiran demikian. Di mana saja kalian bakal mati ya pasti mati, walaupun di benteng yang kokoh. Itu sekilas terkait ayat-ayat tersebut. Detailnya kita perhatikan di halaman 123. Di halaman 123 sebagai pendahuluan, di sini disampaikan oleh penulis rahimahullah Syekh Abdurrahman As-Sa'di bahwasanya kaum muslimin ketika mereka masih di Mekah, mereka hanya diperintahkan untuk mendirikan sholat saja. Mereka hanya diperintahkan untuk menunaikan zakat saja. Dan zakat yang dimaksud adalah sedekah secara umum. Ya, sebagai, kalau di sini dibahasakan sebagai pelipur lara bagi kaum fakir. Artinya asal orang senang aja. Bukan zakat yang diketahui yang memiliki nisab dan syarat-syarat tertentu. Jadi waktu itu mereka
sudah ada perintah zakat, tapi zakatnya bukan zakat yang ada nisabnya, kemudian ada haulnya, ada syarat ini, syarat tidak, tapi maksudnya dimotivasi untuk banyak-banyak sedekah secara umum saja. Itu di awal-awal. Nah, sesungguhnya zakat seperti itu belumlah diwajibkan kecuali di Madinah. Artinya zakat yang ada nisabnya 2,5%, ada haulnya, itu waktu di Mekah belum turun kewajiban zakat model-model seperti itu. Mereka hanya dimotivasi banyak-banyak sholat, banyak-banyak sedekah, bikin orang senang, bikin bantu kaum fakir, orang-orang yang lemah, dimotivasi ke arah situ. Dan mereka pun belum diperintahkan untuk berjihad. Mereka belum diperintahkan untuk berjihad. Tapi tadi di ayat ada orang-orang yang udah pengen jihad aja mereka. Kapan jihad, dan seterusnya. Maka diingatkan oleh penulis rahimahullah, di awal-awal mereka belum diperintahkan untuk berjihad. Ternyata di balik itu ada faedah. Di sini penulis rahimahullah menyebutkan ada 2 faedah kenapa di awal-awal Islam belum ada syariat jihad. Faedah yang pertama, bahwa kata penulis rahimahullah, di antara hikmah Allah adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan hukum-hukum kepada hamba-hambanya dalam bentuk yang tidak memberatkan mereka. Jadi Allah mensyariatkan hukum kepada hamba-hambanya dalam bentuk yang tidak memberatkan mereka. Kalau di awal-awal udah ada kewajiban jihad, ini pastinya berat. Dan Allah memulai dengan yang paling penting sebelum yang penting. Artinya Allah lebih mendahulukan yang paling penting daripada perkara-perkara yang penting. Jihad itu penting, tapi ada yang lebih penting dari itu, menjaga kemaslahatan kaum muslimin. Sementara kekuatan belum ada, jangan jihad dulu. Kalau misalkannya sudah jihad, kekuatan belum ada, yang ada tutup buku nanti jadinya, Islam habis. Dan Allah Subhanahu wa taala memulai dari yang lebih mudah daripada perkara-perkara yang mudah. Jadi di sini ada perkara-perkara yang mudah, ini, tapi Allah memulai dari perkara yang paling mudah, yang paling mudah. Seperti itu metodenya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga belum ada syariat jihad, karena jihad itu berat. Mungkin lah sebagian orang membahasakan jihad itu mudah, tapi ada yang lebih mudah lagi. Fokus saja sholat, fokus saja sedekah yang banyak, itu kan lebih mudah ketimbang jihad. Karena jihad itu selain modal, kalau jihad ini modal nyawa dan modal harta. Tapi kalau sholat modal nyawa aja, modal badan doang, nggak modal harta, kan begitu. Atau misalkannya sedekah nggak usah modal badan, yang penting ada harta aja, silakan begitu. Jadi kalau memang ada perkara-perkara yang mudah, kalau jihad itu mudah, Allah mulai dengan yang paling mudah. Kalau memang jihad itu penting, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dengan perkara yang lebih penting, yaitu sholat dan banyak-banyak sedekah. Ini hikmah yang pertama yang disebutkan oleh penulis rahimahullah, kenapa di awal-awal Islam belum ada syariat jihad. Karena Allah memulai perkara yang paling penting daripada hal-hal yang penting. Allah memulai perkara yang paling mudah daripada hal-hal yang mudah. Kemudian yang kedua disebutkan oleh penulis rahimahullah, yang kedua di halaman 123 masih di situ, bahwasannya bila saja diperintahkan kepada mereka jihad, padahal jumlah dan perlengkapan mereka yang masih sedikit, kemudian ditambah lagi jumlah musuh yang besar, niscaya hal itu akan menjadi bumerang bagi hancurnya Islam. Jadi Islam masih lemah, udah ada syariat jihad, yang ada bumerang. Makanya belum ada syariat jihad di awal-awal Islam. Maka menjadi pertimbangan yang pasti dari sisi kemaslahatan yang besar atas kemaslahatan yang lebih kecil darinya, dan hikmah-hikmah ilahi yang lainnya yang kita tidak ketahui. Kenapa awal-awal Islam tidak ada syariat jihad? Jadi bagi yang bertanya, kenapa kok awal-awal di Mekah belum ada perang, belum ada jihad, maka ketahuilah 2 perkara ini. Yang pertama, Allah dalam memberikan syariat
Allah memberikan syariat itu yang paling mudah dari hal-hal yang segitu banyak mudah. Kemudian Allah memberikan syariat dari yang paling penting dari hal-hal yang segitu banyak penting. Jihad penting, tapi Allah lebih dahulukan yang lebih penting, yaitu sholat dan banyak-banyak sedekah di masa itu. Kemudian yang kedua sebabnya adalah dilihat dari jumlah kaum muslimin di kala itu. Sementara masih sedikit, sementara belum kuat. Kalau ada syariat jihad, yang ada malah bumerang. Oleh karenanya Allah belum mewajibkan jihad di awal-awal Islam. Itu penjelasan pendahuluan yang disampaikan oleh penulis rahimahullah. Kemudian lanjutannya di paragraf berikutnya, ternyata ya ada sebagian kaum mukminin, ada sebagian orang-orang yang beriman, walaupun tadi disebutkan dalam ayat maksudnya adalah orang munafik, tapi kita menilai secara zahir. Ya, ada sebagian orang-orang yang beriman, mereka sangat menginginkan seandainya jihad diwajibkan atas mereka pada suatu kondisi yang mana hal itu tidak cocok untuk diwajibkan. Artinya apa? Di kala itu belum cocok diwajibkan jihad, tapi mereka udah kagak sabar pengen diwajibin jihadnya sekarang begitu. Namun yang patut pada kondisi seperti itu adalah menegakkan apa yang diperintahkan kepada mereka berupa tauhid, salat, zakat dan semisalnya. Jadi ada orang-orang yang pengen buru-buru jihad, sementara jihad itu belum cocok di kala itu. Yang cocok apa? Yang cocok fokus bagaimana mendakwakan dakwah tauhid, bagaimana mendakwahkan dakwah salat, kemudian zakat. Jadi bagaimana orang-orang itu diajak masuk Islam, itu fokusnya di situ harusnya di kala itu, di awal-awal Islam. Nah, sebagaimana Nabi SAW disebutkan beliau berdiri di pintu Mekah, karena Mekah dari dulu emang udah sering dikunjungin orang dari zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, dari dulu istilahnya udah ada naik haji tiap tahun ada, atau mungkin tiap periode-periode tertentu, istilahnya masa-masa umroh kalau bahasa kita sekarang, itu udah dari dulu tuh udah ada gitu. Makanya Nabi SAW berdiri di pintu Makkah, setiap orang yang datang diajak masuk Islam. Fokus dakwah tauhid di awal-awal itu yang lebih pas. Kemudian di awal-awal yang lebih pas udah fokus aja sholat, fokus aja zakat dan seterusnya. Dan petunjuk itu lebih baik ketimbang buru-buru kepengen jihad. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala isyaratkan dalam Quran surat An-Nisa ayat 66. Ini kemarin sudah kita bahas berarti tafsirnya. Walau annahum fa'alu ma yu'azuna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tasbita. Kata Allah, walau annahum, sekiranya mereka fa'alu, melakukan, mengamalkan ma yu'adzuna bihi, apa yang mereka di situ dikasih mauizah. Di awal-awal dikasih mauizah apa mereka? Disuruh beriman kepada Allah. Mereka di awal-awal dikasih mauizah untuk jaga sholat. Mereka awal-awal dikasih mauizah untuk menunaikan zakat. Belum ada mauizah jihad waktu itu. Ini ada orang-orang yang kegatelan pengen jihad. Maka Allah mengatakan walau annahum fa'alu ma yu'adzuna bihi, kalau mereka melakukan apa yang mereka di situ dikasih mauizah, sementara belum ada mauizah jihad, lakana khairan lahum, maka itu lebih baik untuk mereka. Ya, baik buat hati mereka, baik buat badan mereka, baik buat kehidupan mereka di dunia, dan bakal baik buat kehidupan mereka di akhirat. Ini orang kalau ngelakuin mauizah. Wa asyadda tasbita, dan bakal lebih bikin mantep iman mereka. Ya, di awal-awal yang penting jalanin aja mauizah. Ya, kalau kita ngejalanin mauizah, maka insya Allah itu lebih baik buat kita. Baik di sini, baik buat badan kita, baik buat hati kita, baik buat jasmani rohani kita, baik buat urusan dunia dan akhirat kita. Kemudian asyadda tasbita, lebih bikin mantap iman ketika kita menunaikan mauizah. Sementara belum ada mauizah jihad. Ya, kalau belum ada mauizah jihad, kemudian main jihad aja, yang ada nanti apa? Pertama itu tidak baik. Kemudian yang kedua itu tidak bikin istiqomah.
baru masuk Islam kemarin udah diajak jihad, diajak mati begitu kan? Mana mau orang kan istilahnya seperti itu. Oleh karenanya, di sini Allah mengajak agar kita memperhatikan orang-orang yang keburu-buru seperti ini. Nah, kemudian berikutnya dikatakan di paragraf terakhir di halaman 123, kemudian ketika mereka berhijrah ke Madinah dan Islam telah kuat, maka diwajibkanlah jihad atas mereka pada waktunya yang cocok untuk itu. Jadi kewajiban jihad adanya ketika mereka sudah ada di Madinah, ketika kaum muslimin sudah mulai banyak, ketika Islam sudah mulai kuat. Akan tapi lihat lanjutannya di halaman 124. Lalu sekelompok dari orang-orang yang sebelumnya tergesa-gesa meminta diwajibkannya jihad karena rasa takut kepada manusia kepada musuh, mereka lemah dan tidak berani. Jadi awal-awal ketika orang masuk Islam, ini kan resikonya tinggi. Mereka masuk Islam takut disiksa. Mereka masuk Islam takut diapa-apain nama orang. Pengennya mereka musuh-musuh ini langsung habis. Jadi ketika masuk Islam di awal-awal udah tenang begitu. Pengennya mereka demikian. Ya. Akan tetapi ternyata apa? Ternyata dulu mereka semangatnya menggebu-gebu. Ya, mereka dulu semangatnya menggebu-gebu. Kemudian setelah diwajibkan perang kepada mereka yang dulunya mereka Masya Allah semangatnya menggebu-gebu, ternyata mereka sekarang paling takut, mereka sekarang paling lemah, mereka sekarang jadinya tidak berani. Dulunya semangatnya menggebu-gebu. Mereka mengatakan apa? Rabbana, ya Rabb kami, lima katabta alainal qital. Kenapa engkau wajibkan perang kepada kami? Sementara dulu semangatnya menggebu-gebu. Dalam hal ini dikatakan oleh penulis rahimahullah, dalam hal ini tindakan itu adalah sebuah sikap keluh kesah. Jadi ketika mereka mengatakan Rabbana lima katabta alainal qital, ya Allah, ya Rabb kami, kenapa engkau wajibkan perang kepada kami? Ini mereka mengeluh nih. Dan itu termasuk sanggahan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Harusnya yang ada sami'na wa ata'na, mereka enggak. Mereka menyanggah. Dan yang sepatutnya bagi mereka adalah menerima perintah Allah. Jadi kalau Allah udah wajibin jihad, harusnya diterima. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dan bersabar atas perintah-perintahnya tersebut. Akan tetapi mereka telah berlaku kebalikan dari apa yang seharusnya diharapkan dari mereka. Harusnya mereka menerima dan bersabar, tapi mereka tidak menerima. Mereka berkata, laula akhartana ila ajalin qarib. Mengapa engkau tidak akhirkan dikit lagi, nanti lagi kewajiban jihad ini? Maksudnya di sini dikatakan oleh penulis rahimahullah, mengapa engkau tidak menunda kewajiban jihad itu selama masa tertentu? Jangan sekarang, bukan saat ini. Ya, kondisi seperti ini sering kita temui, diperlihatkan oleh orang-orang yang kurang matang dan tergesa-gesa dalam urusan sebelum waktunya. Makanya para ulama menyebutkan apa? Al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sababi. Yang jadi patokan hukum adalah keumuman lafaz, bukan kekhususan sebab. Mungkin kalau ngomongin sebab di sini adalah awal-awal Islam belum ada syariat jihad. Kemudian ada orang-orang yang tergesa-gesa pengennya ada jihad dari sekarang. Giliran mereka sudah ada kewajiban jihad, mereka mundur, kagak nongol-nongol. Ya, sebagian masjid saya pernah dengar ada salah satu masjid jamaahnya komentar. Dia bilang apa? Di sini imamnya kagak enak. Akhirnya masjid itu mengusahakan biar imamnya enak. Imamnya enak, jamaah yang kemarin komentar kagak pernah sholat di masjid, kagak nongol. Ada jamaah masjid
komentar. Di sini kagak ada pengajian katanya. Di masjid ada pengajian, yang kemarin komentar kagak nongol, kagak ikut pengajian. Ada jamaah komentar, pengennya di masjid ada pengajian ini, pengajian ini, pengajian ini, pengennya rame. Ketika diadakan itu kagak nongol. Maka di sini walaupun sebabnya adalah jihad, tapi para ulama menyebutkan al-ibratu bi umumil lafaz. Yang jadi patokan adalah keumuman lafaz. Jadi secara umum ternyata prakteknya, kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, ada orang-orang yang seperti itu. Ya, kita lihat orang-orang yang seperti itu, mereka komentar doang kenceng. Nah, setelah dimulai kagak kelihatan, kagak nongol. Dan itu kita lihat di sebagian tempat. Nah, kebanyakannya adalah ia tidak akan bersabar atasnya ketika menunaikannya, dan tidak pula teguh dalam mengembannya. Komentar imamnya jelek, ketika dihadirkan imam yang bagus, komentarnya imamnya kelamaan. Kagak sabar dia ngejalaninya. Padahal masih wajar, yang kemarin kita katakan ya, imam baca cuma 1 halaman 2 halaman Quran, ya pendek, nggak lama lah begitu. Itu yang dikeluhkan oleh Nabi SAW, yang dikeluhkan di zaman Nabi SAW, ada imam yang kelamaan. Dicek imamnya baca surat apa begitu. Nah, bacanya surat yang panjang, mungkin baca Al-Baqarah atau yang jelas panjang begitu kan. Sementara kita sekarang tidak, baru baca dikit udah memble begitu kan. Itu tidak benar, kecuali kalau ada imam yang istilahnya tadi qomat subuh jam 4:30, sekarang nih udah jam 5:10, kita masih rakaat kedua sholat subuh gitu kan. Nah, ini baru imamnya kita panggil, kepanjangan itu, jangan kepanjang-panjang begitu kalau sholat kan begitu. Sementara udah mau terbit matahari. Tapi sementara hanya cuma 1 halaman 2 halaman Quran, sholat hanya 10 menit 15 menit, ini masih pendek ya. Akan tetapi dia sedikit sekali kesabarannya. Jadi demikian. Nah, kemudian lanjutnya di paragraf kedua di halaman 124. Ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan mereka dari kondisi seperti itu. Kondisi seperti itu artinya mereka kagak sabaran. Ada perintah Allah sama mereka kagak diterima. Turun perintah jihad sama mereka ditolak. Harusnya normalnya ada perintah jihad mereka terima dan mereka sabar. Toh juga perintah jihad setelah di Madinah gitu kan, bukan kemarin waktu pas di Makkah. Nah, makanya lanjutannya kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan mereka dari kondisi seperti itu, mengeluh dan mengeluh. Di mana itu merupakan tindakan tidak ikut serta dalam peperangan. Itu maksudnya yang dimaksud dalam ayat ini. Allah berfirman, "Qul mata'ud dunya qalil." Katakanlah, enak-enak di dunia itu cuma sebentar. Ya, kesenangan dunia itu dikit. Wal akhiratu khair, akhirat lebih baik. Limanittaqa, bagi orang-orang yang bertakwa. Artinya di sini disebutkan oleh penulis rahimahullah, menikmati kesenangan-kesenangan dunia dan keindahan-keindahannya itu sebentar, dan menghadapi segala kesulitan dalam ketaatan kepada Allah pada waktu yang sebentar adalah sangat mudah bagi jiwa dan sangat ringan untuknya. Jadi kenikmatan dunia itu cuma sebentar. Kita berangkat perang, kita berangkat jihad, misalkannya ada orang yang gugur, ya itu kan nggak seberapa banding lah, istilahnya enteng lah begitu. Sama juga misalkannya kita duduk di majelis taklim seperti ini, kalau kita bahasakan semi jihad, itu cuma sebentar, sejam doang. Kita ngorbanin kenikmatan dunia yang sejam itu, ya tentunya lebih ringan. Lagian kita belajar, istilahnya pengajian nggak dari pagi nyampe sore, enggak kan gitu. Nah, gambarannya seperti itu. Ya, kenikmatan dunia itu dikit. Ya, sekali lagi kita lihat. Ya, qul mata'ud dunya qalil, kenikmatan dunia itu dikit. Wal akhiratu khair, akhirat itu lebih baik bagi siapa yang bertakwa. Artinya menikmati kesenangan-kesenangan dunia, keindahan-keindahannya itu sebentar. Nah, menghadapi segala kesulitan dalam ketaatan kepada Allah pada waktu yang sebentar ini, itu enteng, sangat mudah bagi jiwa dan ringan.
ketimbang apa? Sulit nanti berkepanjangan kapan? Di akhirat. Sama juga dengan ya mungkin kalau kita ngomongin mujahadah, kita berjihad, sama kita sholat, ya sholat zuhur, sholat asar, itu kita perlu jihad, perlu mujahadah. Dan kenikmatan dunia sebentar. Kita kalau kagak sholat zuhur misalnya, kagak sholat asar, kita ngapain sih gitu kan? Contoh kita mungkin makan bakso, makan mie ayam, atau kita ngopi 30 menit, 1 jam, itu kita relain lah kenikmatan dunia yang gak seberapa untuk kita bela-belain kita sholat dulu kan, seperti itu. Jadi kenikmatan dunia yang sebentar ini untuk kita kita tinggalin. Mungkin ketika kita sholat zuhur, sholat asar itu sulit buat kita, tapi tentunya lebih ringan karena dunia ini cuma sebentar ketimbang nanti kita susah berkepanjangan di akhirat. Nah, kemudian lanjutannya, karena bila ia mengetahui bahwa kesulitan yang dihadapinya itu tidak akan lama, niscaya hal itu mudah baginya. Jadi kalau dia tahu misalnya perang nih, perang sehari 2 hari mati kalau bahasa kita gitu kan, artinya dia syahid matinya. Sebentar doang, sehari 2 hari selesai, kan begitu. Sama juga kayak misalnya kita hidup di dunia, mungkin kita hidup melakukan ini, itu dan seterusnya. Ketika datang waktu sholat, udah tinggalin sebentar. Ya, kalau kita tahu bahwa sholat itu cuma sebentar, cuma 15 menit, enteng. Kita tahu ya pengajian cuma sejam 2 jam, enteng. Ya, kalau kita tahu pengajian 24 jam, berat bener kan begitu. Tapi pengajian cuma ya 30 menit dari maghrib, ba'da maghrib sampai isya, enteng. Tapi kalau kita kagak mikir ke arah situ, ya yang ada berat. Karena dia kagak paham, dia kagak ngerti. Yang paham gitu Allah bahasakan dalam Quran, limanittaqa, bagi orang-orang yang bertakwa. Lalu bagaimana ia mampu menyamakan antara dunia dan akhirat? Jadi kagak bakal sama dunia dan akhirat. Padahal akhirat itu lebih baik dari dunia pada zatnya, yaitu kesenangan dan waktunya. Secara kesenangan akhirat lebih baik, secara waktu akhirat lebih baik. Adapun zatnya adalah seperti yang disabdakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang disebutkan, hadis riwayat Bukhari, hadis Sahal bin Sa'ad. Nabi SAW sampai menyebutkan, inna maudhi'a sautin, sesungguhnya tempat narok cambuk, fil jannah, di sorga, cuma tempat narok cambuk doang. La khairun minad dunya wa ma fiha, itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Itu baru tempat cambuk doang. Ya mungkin kalau bahasa kita cuma tempat sendok doang, cuma rak piringnya doang, itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jadi kalau dia tahu, dia ngerti, dia ngejalanin kewajiban-kewajiban di dunia ini, bakal enteng semua. Kemudian lanjutnya di halaman 125, adapun kenikmatannya adalah suci dari hal-hal yang merusaknya. Bahkan setiap yang terbesit dalam benak atau berputar-putar dalam pikiran berupa gambaran suatu kenikmatan, maka kenikmatan surga itu adalah lebih dari gambaran tersebut. Ya, sebagaimana Allah berfirman, fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun, dalam surat Asy-Sajdah ayat 17. Allah mengatakan fala ta'lam nafsun, setiap jiwa dia kagak tahu, ma ukhfiya lahum, apa yang disembunyikan dari mereka, min qurrati a'yun, dari nikmat yang menyedapkan pandangan mata. Maksudnya sorga. Sorga kan disembunyikan dari kita. Nah, setiap kita kagak bakal tahu bagaimana aslinya kenikmatan sorga. Ya, kita lihat sekali lagi dari baris pertama di halaman 125. Adapun kenikmatannya, kenikmatan sorga adalah suci dari hal-hal yang merusaknya. Kalau kenikmatan dunia itu tidak suci dari hal-hal yang merusaknya. Contoh, di dunia punya mobil tuh enak, tapi ada yang bikin kagak enak, pajak tahunannya, nyewa tempat buat naruh mobil, dihitung kan tiap bulan sekian dikali 12. Kemudian servis rutinnya, punya
rumah kontrakan 16 pintu 19 pintu ya enak, tapi ada hal-hal yang bikin kagak enak. Kadang-kadang mungkin yang kontraknya kabur kagak bayar, atau mungkin ada renovasi ini renovasi itu. Pokoknya apalah yang bikin enak di dunia. Istri yang cantik mungkin enak gitu kan, tapi tahu-tahu ada aja nyebelinya tuh istri kan gitu. Jadi di dunia ini apa aja yang enak mesti ada perkara yang merusaknya ya, dan seterusnya. Beda dengan kenikmatan di sorga. Bahkan setiap yang terbesit dalam benak atau berputar-putar dalam pikiran berupa gambaran suatu kenikmatan, enaknya begini di sorga, maka kenikmatan surga itu lebih dari itu, lebih dari gambar. Mungkin kita mikir di sorga itu kalau kita pengen pengen sarapan pagi, mungkin kita pikir ada susu, ada madu, ada korma, toto nongol depan kita gitu kan. Jauh lebih dari itu enaknya begitu. Atau mungkin kita mikir di sorga kalau pengen buah anggur tinggal metik begini kanan kiri kanan, ternyata lebih dari itu gambarannya, lebih enak dari itu dan seterusnya ya. Kemudian lanjut ke dalil kedua di halaman 125. Allah berfirman, ini hadis kudusi ya, hadis Abu Hurairah, hadis riwayat Bukhari Muslim. Kata Nabi SAW, Allah berfirman, a'dadtu, aku siapkan li ibadiyas salihin, untuk hamba-hambaku yang saleh, mala ainun ra'at, yang tidak bisa dirasa-rasa oleh pandangan mata, wala udhunun sami'at, tidak bisa dirasa-rasa oleh telinga, wala khatara ala qalbi bashar, tidak bisa dirasa-rasa oleh hati. Artinya sorga itu gambarnya begini, apa yang kita lihat kalau dilihat enak maka sorga lebih enak dari itu, atau didengar enak sorga di atasnya lagi, atau terlintas di hati kita sorga masih di atasnya lagi. Tapi beda dengan kenikmatan dunia. Lihat di paragraf berikutnya, adapun kenikmatan dunia sesungguhnya ia bercampur dengan berbagai macam gangguan, di mana bila dibandingkan antara kelezatannya dan apa yang mengiringinya berupa berbagai macam penderitaan dan kegelisahan serta kegalauan, maka kelezatan tersebut tidaklah mempunyai persentase sedikit pun dari segala sisinya. Kadang-kadang orang mikir ya, punya mobil enak ya, kenikmatan dunia nih. Tapi kalau ada gangguan-gangguan yang lain ya, kenapa Pak mobilnya dijual? Pusing saya punya mobil, mikirin tempat buat bayar tempat bulanannya, kontrak bulanan, kemudian nanti pajak tahunannya, nanti perawatannya, ini saya jual mobilnya. Jadi ada orang datang waktu itu ke rumah ibu saya rahimahullah. Temannya cerita, dia habis jual mobil katanya. Kalau dulu awal-awal temannya cerita habis beli mobil, kayak keren gimana gitu kan. Sekarang belakangan berapa bulan yang lalu temannya cerita habis jual mobil. Dia bilang apa? Pusing punya mobil gua katanya. Mikirin perawatannya, mikirin ini, akhirnya jual buat beli tanah. Kalau tanah kan enak, tiap tahun harganya naik, katanya begitu. Ini membuktikan apa? Membuktikan ya seperti itu. Kenikmatan dunia mesti ada hal yang merusaknya. Adapun waktunya, sesungguhnya dunia itu sementara. Usia manusia menurut usia dunia sangatlah pendek sekali. Nabi SAW membahasakan a'maru ummati baina sittin wa sab'in. Umur umatku antara 60 sampai 70 tahun. Wa qalilun man yajuzu zalika. Sedikit yang lewat. Ini sedikit, sebentar. Sedangkan akhirat, maka sesungguhnya ia adalah kenikmatan yang selama-lamanya, penghuninya kekal di dalamnya. Bila seorang yang berakal mau berpikir tentang kedua negeri tersebut, dibandingin antara dunia dengan akhirat, dan tergambar olehnya hakikat keduanya dengan sebenar-benarnya, dia tahu sampai akar-akarnya. Kalau dunia itu begini, kalau akhirat begini dan seterusnya, mesti dia tahu yang mana yang harus dia dahulukan. Kalau dia tahu bagaimana dunia, bagaimana akhirat, ketika waktu sholat datang, dia tahu sholat apa dunia. Kadang-kadang orang membahasakan apa? Misalkannya sholat zuhur, itu jam-jam rame, kalau ditinggal sayang, sholat entar. Kalau dia tahu hakikat dunia dan akhirat, toko dia bakal tutup. Ya, kalau dia tahu. Cuma
sedikit memang yang tahu. Kalau dia tahu, ya dia bandingin nih antara ikut pengajian sama kagak ikut pengajian. Kalau dia tahu hakikatnya 100%, pasti dia bakal bela-belain ikut pengajian, pasti. Cuma sedikit yang tahu, ya sedikit yang tahu. Kalau dia tahu hakikatnya Jumatan dulu apa kagak Jumatan, maka dia pasti bakal bela-belain Jumatan. Kalau dia tahu hakikatnya sholat di masjid dengan shop berjarak dengan kagak sholat di masjid, dia mesti bela-belain sholat di masjid walaupun shopnya berjarak. Karena kita tahu di sebagian negara atau mungkin seluruh dunia di awal-awal PSBB, sebagian negara tutup masjid 100% begitu. Kalau ada masjid aktif, mungkin diperkarakan gitu kan. Sementara masjid sudah dibuka tapi shop berjarak, istilahnya memang kalau kita bicara shop berjarak ini aslinya kagak ada dalam Islam, istilahnya kagak boleh, bukan ini bukan itu dan seterusnya. Akan tetapi mending udah kita walaupun shop berjarak, yang penting masjid udah buka gitu kan, kita ke masjid. Kecuali kalau para ulama sepakat di antara syarat sahnya sholat, shop harus rapat. Kalau misalnya kagak rapat, maka kagak sah. Mau nggak mau tuh kita harus rapat. Kalau ada masjid yang shopnya kagak rapat, biar dikata bagaimana ya kita jangan sholat. Tapi kan sementara para ulama tidak berpendapat demikian. Mentok-mentoknya mereka mengatakan rapat sholat itu wajib aja lah, mentok-mentoknya. Wajib sama rukun beda. Wajib sama rukun beda. Kalau rukun ini harus. Jadi kalau mereka tahu hakikat dunia dengan akhirat, mereka pasti bakal pilih akhirat. Ya. Bila seorang yang berakal mau berpikir tentang kedua negeri tersebut dan tergambar olehnya hakikat keduanya dengan sebenar-benarnya, bukan gambaran tanggung, tapi dia tergambar dengan sebenar-benarnya, mesti ia tahu yang mana yang harus didahulukan, yang mana yang harus diusahakan, dan yang mana yang harus dia bersungguh-sungguh dalam meraihnya. Karena itulah Allah mengatakan wal akhiratu khairul liman ittaqa. Akhirat itu lebih baik bagi orang yang bertakwa. Nah, yaitu yang menjauhi kesyirikan. Orang yang bertakwa nomor satu di sini menjauhi kesyirikan, karena kesyirikan adalah hak Allah Subhanahu wa taala, jangan diambil. Kita semua harus menunaikan hak Allah, beribadah hanya kepada Allah saja. Ini pembahasan yang sedang dibahas di kajian kitab tauhid hari Ahad pada maghrib pekan 1 dan 3. Mungkin kita ketemu nanti di pekan 1 insyaallah. Dan seluruh hal yang haram, orang-orang yang bertakwa yaitu tadi yang dia menjaga diri dari kesyirikan, artinya bertakwa dari kesyirikan dalam artian menjaga diri dari kesyirikan. Kemudian yang kedua, bertakwa dari hal-hal yang haram, menjaga diri dari hal-hal yang haram. Wala tuzlamuna fatila, lanjutnya di halaman 126. Wala tuzlamuna fatila, dan kalian tidak dizolimi sedikit pun. Artinya usaha kalian untuk akhirat akan kalian dapatkan secara sempurna dan penuh, dan tidak dikurangi sedikit pun darinya. Jadi setelah dia mempelajari bedanya dunia dengan akhirat, pasti dia bakal milih akhirat. Setelah dia milih akhirat, capeknya dia untuk akhirat ini kagak bakal dizolimi sedikit pun. Ya, di antara capeknya untuk akhirat, misalkannya dalam syariat kita ada dibahasakan apa? Ada dibahasakan memberikan pinjaman yang baik kepada Allah. Para ulama menjelaskan memberikan pinjaman yang baik kepada Allah artinya kita mau sedekah di jalan Allah. Memberikan pinjaman yang baik kepada Allah, kita ada renovasi masjid, ada pembangunan masjid. Orang-orang mungkin pada nyumbang 1 juta, 5 juta, 10 juta. Dia hadir nyumbang 50 juta. Dia memberikan pinjaman terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ketahuilah dia kagak bakal dirugikan. Besok 50 jutanya bakal kelihatan di akhirat. Istilahnya seperti itu. Memberikan pinjaman yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang dia hartanya banyak, ada kewajiban zakat 2,5%. Di satu sisi kewajiban zakat 2,5% bisa membersihkan dirinya
Membersihkan dirinya, kata para ulama, membersihkan dari sifat kikir, bakhil. Orang kalau dia mau ngeluarin zakat, berarti dia selamat dari sifat pelit, berarti dirinya yang kotor bersih. Kemudian yang kedua, membersihkan hartanya. Hartanya yang sekian banyak itu kotor. Ketika dikeluarkan 2,5% itu sama dengan dikeluarkan kotorannya. Harta yang sekian banyak jadi bersih. Kemudian di sisi yang lain sama dengan dia memberikan pinjaman terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala, dan di sana dia nanti akan mendapati hasilnya. Nabi SAW pernah suatu hari motong kambing. Kemudian Aisyah ditanya, "Wahai Aisyah, dari hasil potong kambing yang sisa apa yang sisa?" Kata Aisyah radhiyallahu anha, kalau nggak salah yang sisa pahanya. Karena Nabi doyan paha, yang lainnya udah dibagi-bagiin. Udah habis ya Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, justru yang lain utuh. Nanti di sono kita dapat di akhirat. Ini yang kagak utuh nih paha nih. Kita kagak bakal nemuin di akhirat karena bakal kita makan. Yang lain yang kita bagiin itu yang utuh, kata Nabi SAW. Maka duit yang kita punya duit berapa? Itu bakal habis. Tapi yang kita sedekahin itu yang bakal kita dapat di akhirat kelak. Itu gambarnya seperti itu. Wala tuzlamuna fatila. Kalian tidak akan dizalimi sedikit pun. Dan yang terakhir, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwa tidaklah akan bermanfaat suatu kewaspadaan terhadap takdir Allah. Ini diantara perkataan, mungkin sebagian dengar ya, salah seorang ulama dari Yordania, Syekh Ali Hasan Al-Halabi, meninggal dunia. Sebabnya karena COVID, informasinya begitu. Nah, ketika beliau kena COVID di awal-awal, beliau punya kata-kata ini, tidaklah akan bermanfaat suatu kewaspadaan terhadap takdir Allah. Beliau mengatakan, saya sudah waspada maksimal. Saya sudah waspada maksimal. Mungkin kalau bahasa kita di sini, sudah jaga jarak, sudah pakai masker, sudah rajin cuci tangan. Akan tetapi suatu kewaspadaan tidak bermanfaat terhadap takdir Allah. Kalau kena ya kena, kalau positif ya positif, kalau mati ya mati. Itu maksudnya. Kalau kita kaitkan dengan pembahasan mereka orang-orang yang diwajibkan jihad, mereka ketakutan, takut mati, ya ini tidak akan manfaat. Biar dikata mereka di rumah, kalau mati ya mati aja begitu. Kalau tidak salah pernah kita bahas di ayat-ayat sebelumnya, ya. Jadi mereka orang-orang yang tidak mau berangkat jihad di kala itu, ketika kaum muslimin menang, ketika kaum muslimin kalah, mereka bilang alhamdulillah kita nggak ikut. Kalau kita ikut, habis kita. Giliran kaum muslimin menang, mereka mengatakan apa? Mereka mengatakan kaum muslimin kayak nggak kenal sama mereka, bagi-bagi ghanimah mereka nggak dapat. Sementara memang kalau nggak ikut perang ya kagak dapat ghanimah. Kemudian diingatkan bahwasanya walaupun mereka duduk mati diem, duduk manis diem di rumah, kalau emang dasar bakal mati ya mati aja. Jadi kematian bakal menjemput dimanapun. Kalau di sini dibahasakan tidaklah akan bermanfaat suatu kewaspadaan terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan bahwa seorang yang duduk berdiam diri, dia tidak ikut perang, tidaklah duduknya itu menolongnya dari apapun juga. Jadi kalau memang dia duduk manis diam di rumah, kalau emang udah mati ya mati, waktunya mati ya mati aja. Kemudian ada orang yang Masya Allah dia maksimal protokol kesehatan, kalau ya positif aja. Seperti itu. Dan Allah berfirman, aina ma takunu yudrikumul maut, di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu. Kalau waktunya mati pasti mati begitu. Pada waktu apapun dan tempat manapun. Sampai Allah membahasakan walau kuntum fi burujim musyayyadah. Walaupun engkau ada di benteng yang kokoh, benteng-benteng yang kuat, atau di rumah-rumah yang tinggi, semua ini merupakan dorongan untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua yang dibahasakan di sini sebagai motivasi untuk jihad di jalan Allah. Mungkin kalau di sini jihadnya jihad akbar, jihad perang Badar, perang Uhud dan jihad-jihad yang lain. Akan tapi buat kita pun semi jihad, macam kita berjihad, kita berjuang untuk kita bela-belain ngeluangin waktu buat sholat,
bela-belain ngeluangin waktu buat kita puasa Ramadan, ngeluangin waktu bela-belain buat kita belajar agama. Ini juga sama jihad. Jadi ini semua sebagai motivasi bahwasanya dunia kagak ada apa-apanya. Kita duduk manis diam di rumah itu tidak ada nilainya. Harusnya direlain itu, harusnya dipertaruhkan itu demi untuk mendapatkan akhirat. Nah, terkadang motivasi dengan cara bujukan tentang keutamaan dan pahalanya. Kadang-kadang motivasi demikian. Istilahnya targhib. Dikasih tahu fadilahnya ini dan seterusnya. Terkadang pula dengan menakut-takuti akan hukuman karena meninggalkannya. Ini istilahnya tarhib. Motivasi kadang-kadang sholat sendiri di rumah dibandingkan dengan sholat berjamaah bedanya 27 derajat. Dalam riwayat lain disebutkan bedanya 25 derajat. Motivasi dengan cara menyebutkan pahalanya. Kadang-kadang motivasi dengan cara menyebutkan ancaman. Kalau menyebutkan pahala namanya targhib. Kadang-kadang menyebutkan ancaman namanya tarhib. Ya, barang siapa yang meninggalkan sholat maka neraka untuknya. Allah berfirman, "Ma salakakum fi saqar? Qalu lam nakum minal musallin." Apa yang menyebabkan kalian masuk neraka sakar? Mereka menjawab, dulu kita enggak pernah sholat. Ini namanya ditakut-takutin, tarhib. Motivasi juga. Kemudian terkadang juga dengan mengabarkan bahwa orang-orang yang duduk saja tidak ikut berperang, tidaklah duduk mereka itu berguna bagi mereka. Dan terkadang lagi dengan memudahkan jalan kepadanya. Jadi kadang-kadang dengan menginformasikan bahwasanya orang-orang yang duduk manis diam di rumah, dia kagak mau berperang, kalau ini mungkin kagak mau sholat atau kagak mau ngeluangin waktu buat belajar, itu nggak ada manfaatnya. Orang-orang yang tidur, mungkin dia tidur pengen santai, atau dia jalan-jalan nongkrong, dan itu kagak ada manfaatnya ketimbang dia mau mempertaruhkan waktunya itu untuk lebih mengedepankan akhirat. Kemudian kadang-kadang motivasi juga dengan cara Allah mudahkan jalannya. Dia digampangin bisa sholat 5 waktu, dia digampangin bisa belajar agama, dia digampangin bisa memenuhi panggilan jihad fi sabilillah. Ini yang jelas intinya semuanya motivasi. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang senantiasa istiqomah, lebih kita menomorsatukan akhirat daripada dunia. Karena sedikit orang-orang yang seperti itu. Sampai Allah membahasakan wa qalilun min ibadiyasy syakur. Sedikit sekali hamba-hambaku yang bersyukur. Ya, wallahu alam bisawab. Sampai di sini. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari saya pribadi. Mudah-mudahan apa yang kita bahas bermanfaat. Wallahu alam bisawab. Barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Insyaallah kita ketemu lagi pekan depan. Ya, pekan depan hari Sabtu, pekan keempat. Berikutnya pekan ke-1 baru libur. Taib. Sampai di sini sebelum ditutup, ada yang ingin bertanya terkait pembahasan? Silakan. Tidak ada pertanyaan? Taib, cukup insyaallah kita tutup. Mungkin bagi yang ingin bertanya secara pribadi boleh insyaallah setelah sholat syuruk, ya langsung ketemu saya. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.